Astagfirullahaladzim, kasih hati. Blue, turun naik. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan video unboxing lagi. Unboxing sudah ada di sini. Kali ini kita akan unboxing parts untuk Vespa merahnya. Apparently banyak dari kalian yang suka video unboxing parts-parts ini, mulai dari dulu RGR, BMW-nya, BMW mobilnya, dan sekarang akhirnya banyak yang request untuk Vespanya. Jadi sudah ada satu box besar di sini teman-teman. By the way, ini bukan di-endorse sama Pizza Hut ya. Ini hanya dusnya aja. Parts-parts Vespa yang ada di sini ini gue beli karena beberapa parts Vespanya itu sudah mulai hilang. Nah, ini gue mencoba mengembalikan seperti brosurnya lagi, teman-teman. Gitu. Jadi, nggak pakai basa-basi, sekarang kita unboxing. By the way, ini parts-parts ini gue dapat setelah dibantu oleh Mas Mamat. Mas Mamat ini adalah salah satu Vespa skuteris juga yang ada di Jogja. Kemarin dikanalin sama Mas Raffi sama yang lainnya. Nah, oke, kita singkirin ininya dulu. Ini pembungkus-pembungkusnya. Koran beberapa. Ini pertama apa nih? Ah ya, ini satu. Ini dua. Apa lagi nih? Tiga. Dan ada brosur. Satu lagi ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah brosur lagi. Jadi gue ada beberapa brosur nih teman-teman. Nah, ini brosur Vespa eksklusif. Cuman sepertinya ini bukan yang tahun gua karena di daknya sini nih pakai alis pelang, bukan pakai apa istilahnya, bukan pakai karpet gitu. Nah, yang ini brosur 2 ini gue dapat dari rayuan iklan atau rayuan kasir Mas Reska yang selalu menyuplai gue dengan segala perbrosur-brosuran lawas. Nah, yang ini juga brosur Vespa teman-teman. Nah, yang ini dari dealer di Semarang. Yang ini dari dealer di Solo gitu. Nah, yang ini tidak spesifik eksklusif saja. Tapi kalau kalian lihat di dalamnya ada PX200, Spartan, eksklusif 2, Sera 2, dan Strada. Nah, kalau yang ini lebih lengkap. Enggak sih. Ini tidak selengkap itu, cuman ini lebih gede. Ada Excel, ada Strada, dan ada eksklusif 2 teman-teman. Nah, kenapa ini menjadi penting gitu ya? Karena brosur inilah yang menunjukkan keadaan asli Vespanya ketika baru. Jadi sekarang kita bisa bandingin nih, Vespa gua sama Vespa di brosur itu perbedaannya apa aja. Nah, ini kalian lihat ya, ini eksklusif 2 udah sama-sama merah. Nah, kalau gua perbandingkan nih teman-teman, ada beberapa perbedaan. Pertama, itu mulai dari wheel covernya ini. Nah, wheel cover ini itu nggak ada di punya gua. Terus handle belakang ini juga di gua nggak ada. Terus apa lagi ya? Spion. Nah, kalau yang ini udah model yang kayak gua. Tapi kalau kalian bandingin sama yang ini eksklusif tapi spionnya masih satu doang di sebelah kanan dan masih model yang lama. Gitu. Sama juga gue sebenarnya agak bingung sih. Ini nih PX150E ini harusnya ada apa enggak di eksklusif 2 tahun 93. Itu masih menjadi pertanyaan gue. Nah, jadi berdasarkan brosur-brosur ini itu kita bisa melakukan restorasi yang proper lah ya istilahnya gitu. Apa yang ada yang kurang, ada yang kelebihan gitu. Contoh gue ada yang kelebihan karena di Vespa gue itu ada dopnya di depan. Harusnya kalau eksklusif 2 nggak ada dopnya. Nah, jadi ini akan menjadi basis kita untuk belanja dan melakukan restorasi. Maka dari itu di sini ada wheel cover, teman-teman. Nah, ini untuk menutupin ban serepnya. Yang ini sih kebetulan masih ada yang baru ya. Jadi ini nggak begitu susah nyarinya. Harganya juga kayak
100.000 kok nggak salah, nggak gitu mahal kok kali ini. Spion, nah ini juga ada spion teman-teman di sini. Karena spion gue yang kemarin itu buluk banget keadaannya. Nah yang ini spionnya kebetulan juga masih ada yang baru. Nah ini sama spion khusus untuk PX. Ini pegangannya, ini spionnya, ini kalau nggak salah sekitar kayak 90 ribuan rupiah. Dan satu lagi yang ini, nah ini yang cukup krusial juga, yaitu handle di jok belakang, jok depan teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh harusnya ada handle-nya. Nah di gua udah nggak ada. Nah ini yang akan kita pasangin nanti teman-teman. Gitu. Jadi sekarang mending langsung kita pasang aja yuk pas-pas ini. Let's go. Lalu ini gue pindah dulu. Oke. Kebetulan garasinya habis dirapihin biar kalau buat bikin video enak. Nah, alhamdulillahnya Vespa ini yang gue ini pernya itu masih bagus. Jadi ketika nurunin standar itu nggak jedak kena ke apa namanya? Kenapa? Dek bawah. Ban serepnya masih sebelah sini ya. Nah, karena kita mau pasang ban serep, kita putar dulu Vespanya. Vespa tuh yang ini terlihat besar teman-teman. Tapi ternyata tidak seberat itu. Jadi tidak terlalu intimidating. Oke, kita pasang dari yang paling gampang dulu kali ya. Nah. Oke, ini kita pasang dari handle-nya dulu. Nah, ini posisinya di sini, teman-teman. Nah, ini sengaja kalau kalian lihat gue cari yang udah agak buluk biar buluknya pas nih sama ininya. Jadi nanti PR-nya kalau misalnya kita ganti jok yang mulus, ya mau nggak mau ininya kita mesti ganti yang mulus dulu. Kurang berapa tuh ya? Untungnya ada Tekiro di sini. Yang bisa membantu kita membuka semua ini. Kayaknya ini deh. Kan bener kan? Gue udah cocok jadi montir. Ini setelah kita lihat lagi emang sebenarnya sih mungkin joknya udah akan lebih enak nih kalau diganti. Cuman ya udah nggak apa-apa. Sementara kita pakai ini dulu aja. Mari kita pasang teman-teman. Nah, ini posisinya mesti agak ditarik. Nah, oke. Tadi oh ini dia. Oke, mari kita coba sekarang. Pelan-pelan ya. Oke, kita coba. Nah, small details yang bisa menambah aslinya, kelihatan aslinya dari motor ini, teman-teman. Oke, next, wheel cover. Bautnya masih tersimpan di sini. Kalau kalian lihat, di sini ada spare wheel protection. PT Dawn Motor Indonesia. Jadi buat yang belum tahu, Dawn Motor itu adalah produsen dari Vespa ini, teman-teman. Nah, jadi spare partnya pun yang produksi ya masih mereka. Tepung sebelah situ kan. Oke, gini kali ya. Situ ya? Iya sih. Oke, ini dilepas dulu begitu. Ini nempel ke sana. Oh, oke. Jadi di bawah sini ada yang mesti dilepas. Nah, ini sama sih harusnya. Nah, kira-kira begini. Ini tinggal, ini masuk ke dalam situ tuh. Sekarang kita kecilin dulu, teman-teman. Wow. Gue suka sekali melihat tools-tools gue lengkap. Buat ukuran berapa sini? 12. Sekarang kita kembalikan dulu tepongnya.
Gue ini masih belajar banget cara masang tepung yang bener gimana. Oke, jadi sekarang kalau kalian lihat udah lebih rapi ya di sini ya. Nah, udah kayak di brosur lagi. Nextnya yang mau kita pasang adalah spion. Kalau kalian lihat di sini kan nggak ada tempat buat masang ya. Jadi emang ini tuh munculnya di sini nih. Jadi ini makanya kenapa sama mereka dikasih beginian. Jadi ini kalau kalian lihat nanti di sini ada 2 baut. Nanti spionnya ini di sini teman-teman. Ya kira-kira seperti itu. Oke, mari kita coba. Nah ini adalah spionnya yang lama. Ketika gue posting di Instagram, banyak dari kalian yang bertanya, mana spionnya, mana spionnya. Nah ini spion yang lama. Sebenarnya yang lama itu masih oke. Cuman letak sebelah sininya ini. Jadi gue agak gergetan gitu. Nah ini yang lama, ini yang baru. Oke, mari kita coba dulu aja pasang ya. Rasa-rasanya sih ini spionnya gue beli kayaknya agak kemurahan kayaknya. Kita coba dulu. Oke, ini udah. Sama nggak sih bentukannya? Hampir sama sih ya. Hampir sama sih. Ini sih gue yakin masih original ya, kayaknya ya. Oke, kita kencengin dulu coba ya. Ya, oke lah ya. Cukup getar sih ini, cuman gue nggak tahu deh kuat apa enggak. Moga-moga kuat. Oke, jadi videonya kita potong dulu karena setelah beberapa hari gue pakai spionnya kemarin itu, gue menemukan kekurangan dari spion aftermarket yang itu. Nah, dibandingkan dengan originalnya, ternyata besi yang ini nih, jadi kalau kalian lihat di sini nih, besi yang ini, kalau yang originalnya itu ternyata jauh lebih tebal dan lebih kokoh dibandingkan yang aftermarket kemarin. Makanya ketika gue pakai jalan, kalau pakai aftermarket tuh agak getar. Kalau pakai yang ini dia jauh lebih kokoh, beneran tebelnya beda, bikinannya pun juga beda teman-teman. Jadi emang kerasa banget perbedaannya. Kalau untuk spionnya sendiri sih sebenarnya hampir mirip ya, hampir mirip. Untuk build quality-nya ini gue sekarang sampai lupa nih mana yang baru, mana yang lama gitu. Tapi saran buat kalian, kalau saran kalian punya Vespa eksklusif gini dan mau mengganti spion menggunakan yang kemarin gue beli itu, saran gua sih pakai base-nya yang lama ya, yang bawaan original Vespanya. Baut-bautnya juga menggunakan yang asli Vespanya yang lamanya. Pakai spion baru itu hanya pakai rumah sama kacanya aja sih gitu. Jadi itu aja untuk bagian video yang ini. Lanjut lagi ke video yang tadi. Oke, jadi pasang-pasang partsnya sudah mau selesai. Astagfirullahaladzim, kasih hati. Blue, turun naik. Bang, ini kalau misalkan Blue, ya Allah. Turun. Kamu tuh ya. Kalau udah baret, lu mau tanggung jawab emang kalau udah baret. Jadi pasang-pasang partsnya udah selesai teman-teman. Sekarang kita bandingin lagi ya sama yang namanya brosur. Mana yang lebih gede? Ini aja deh. Jadi kalau kita lihat brosur-brosurnya ini, nah ini eksklusif 2. Ini udah ada ya, ini udah ada. Nah, itu udah ada spion, udah ada. Cover ini udah ada. Nah, ini yang gue masih bingung nih. Stiker ini nih ada apa enggak ya di punya gue? Karena ini beda tahun nih sepertinya. Karena kalau kalian lihat ini tadi di daknya ini kan ini bukan karpet ya. Sedangkan yang punya gue tuh udah karpet, jadi kayaknya beda tahun. Nah, sama satu lagi yang jelas beda. Oh, ini juga ada yang kalau yang ini. Itu guys. Ada asli Jenggere istilahnya. Orang Vespa nyebutnya. Jenggere Vespa. Di gua nggak ada. Sama list ini.
list sekitaran bodinya ini. Kalau kalian lihat sini ya. Oh, yang ini lebih jelas. Ini chrome. Ya, ini chrome ya. Yang punya gue bukan. Mungkin kayaknya beda tahun, beda warna deh, teman-teman. Nah, ini mesti gue cek lagi. Satu lagi, nah ini. Ini yang gue bilang bukan bawaannya Vespa ini, teman-teman. Mumpung udah di sini, kita lepas aja. Dopnya ini, setahu gue tuh punya Vespa setelah eksklusif 2 ini, atau yang jelas beda model. Ada yang emang standarnya langsung dapat ini kan. Nah mungkin waktu itu om gue suka gitu ya, jadi dopnya dipasang. Cuman ini apa? Sebentar aja gue lepas biar lebih mirip lagi sama brosur. Ini adalah peleknya teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau mau gue lepas, ini harus gue lepas nih. Ini gue lepas, gue cari penutupnya kecilnya begini kalau mau. Jadi berikutnya mungkin parts-parts yang masih harus dibelanjain tadi itu adalah buku manual, buku servisnya, tools-toolsnya, ya kan. Terus itu yang gue masih bingung ada stiker apa enggak di situ, stiker PX150E, gue masih belum tahu, masih harus belajar lagi nih gitu. Karena jujur Vespa ini banyak banget yang harus dipelajarin teman-teman. Eksklusif 2 aja seperti kalian lihat tadi, versinya ada beberapa gitu. Tahun berapa sama tahun berapa agak beda sama yang tahun berapa sama tahun berapa gitu. Jadi banyak banget variasinya. Menarik untuk dipelajari. Kalau misalkan kalian emang bener-bener mau kayak gue mau period korek banget nih semuanya gitu. Jadi itu gue masih harus belajar lagi teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Maaf gue belum bikin video reviewnya karena gue berusaha ngelengkapin dulu nih semuanya tadi itu sesuai brosur. Nah ini udah mau lengkap, jadi tungguin aja karena vlog reviewnya sebentar lagi harusnya akan kita buat. Kenapa langsung gue buat aja kayak biasanya? Karena gue pengen yang spesial videonya. Ya, motornya spesial, videonya harus spesial juga dong. Kalau gitu sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Kasih tau dong di bawah kalian pada pakai Vespa apa dan apa nih yang mesti ditambahin lagi di Vespa gue. Saya Sefri Jalan. See you next video guys. Bye bye.